Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, lagi-lagi terjadi kejutan di Piala Dunia Qatar. Usai Arab Saudi tundukkan Argentina, kini giliran Jepang yang mengalahkan Jerman. Supporter Jepang berharap tren main apik berlanjut hingga Jepang mulus melaju ke babak 16 besar. Jerman secara mengejutkan ditaklukkan Jepang dalam matchday pertama Grup E Piala Dunia 2022. Der Panzer unggul lebih dahulu lewat eksekusi penalti Ilkay Gundogan di menit 33. Namun Samurai Biru bangkit di babak kedua. Pemain pengganti Ritsu Doan mencetak gol pada menit ke-75. Kemenangan Jepang atas anak asuh Hansi Flick dikunci melalui gol Takuma Asano di menit 83. Uniknya, Ritsu Doan dan Takuma Asano adalah pemain di klub Liga Jerman 2022-2023. Ritsu Doan bermain di SC Freiburg. Musim ini Doan bermain 17 pertandingan dan mencetak 3 gol untuk SC Freiburg. Sementara Takuma Asano berkarir di VfL Bochum. Pada musim ini, Asano telah bermain di 6 pertandingan. Dalam pertandingan ini, Jerman sebenarnya bermain agresif dengan 74% penguasaan bola, melakukan 8 tembakan ke gawang dan 10 tembakan melebar. Sementara Jepang, penguasaan bola 26%, melakukan 3 kali tembakan ke gawang serta 4 kali tembakan melebar. Kemenangan Jepang disambut luar biasa para pendukungnya. Mereka berharap tren positif ini berlanjut di laga menghadapi Costa Rica untuk melapangkan laju ke babak 16 besar. 最高ですよ。堂安から朝のまだまだこれからです。コスタリカ戦絶対勝つ。勝ちます。絶対勝つ。Usai merayakan kemenangan atas Jerman, supporter timnas Jepang tidak melupakan kebiasaan mengumpulkan sampah yang berserakan ke dalam kantong plastik. Di laga selanjutnya, Jepang akan menjajal kekuatan Costa Rica. Dan di pertandingan akhir fase grup, Samurai Biru akan menghadapi Spanyol. Sedangkan Jerman selanjutnya bertanding menghadapi Spanyol sebelum menghadapi Costa Rica di pertandingan akhir fase grup. Saudara, kejutan kembali terjadi di Piala Dunia Qatar. Jepang menundukkan salah satu raksasa sepak bola Eropa, Jerman, dengan skor 2-1. Apa kunci sukses tim Jepang? Kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Roni Panggemanan. Bung Roni, selamat malam. Ya, selamat malam. Kalau melihat permainan Jepang atas Jerman, ini Jepangnya lagi beruntung atau memang tekniknya yang jago? Saya pikir bukan beruntung ya melawan Jerman. Taktik dari pelatih mereka, Hajime Moriyasu ini yang lebih cerdas, kalau saya katakan, terutama di babak kedua. Memang dominasi permainan ada di Jerman, 74%. Mereka bisa menguasai. Ada 26 tembakan yang mereka lakukan dengan 9 target. Nah, efektivitas bagi Jepang, itu mereka hanya mungkin tembak 12 kali dan 4 on target, 2 diantaranya menghasilkan gol. Di babak kedua, saya lihat memang Jerman ini sudah kehabisan bensin. Jadi, terutama di 20 menit terakhir. Kejelian dari Moriyasu, pelatih dari Jepang ini itu memasukkan 5 pemain sekaligus yang punya stamina lebih oke, punya kecepatan, dan mereka terus mengajak pemain Jerman itu bergerak terus, berlari. Ini yang tidak bisa diimbangi pemain-pemain Jerman ketika memasuki di 70 menit ke atas. Dan makanya gol itu lahir itu di 15 menit terakhir. Ya, di antara menit 75 dan menit 83. Dan kelihatan sekali, memang terutama gol kedua dari Asano. Ini ketinggalan pemain-pemain belakang Jerman dan tidak bisa berlari lagi. Lebih banyak sudah jalan kaki bahkan di 10 menit terakhir. Dan stamina ini memang berpengaruh. Cuaca, iklim di sana ikut mempengaruhi penampilan tim-tim Eropa, bukan saja buat Jerman. Gitu. Jadi kalau melihat memang tim-tim Eropa ini mereka agak kewalahan karena memang cuacanya. Sementara tim-tim Asia ini lebih bisa dikatakan lebih kuat karena memang sudah lebih bersahabat dengan cuacanya, begitu kira-kira ya? Betul, saya kira begitu. Karena kan di Qatar ini tidak semua di atas 30 derajat ya, tidak ada di bawah. Dan dalam latihan sudah terlihat bahwa semua pemain-pemain di Eropa itu agak kewalahan ketika melakukan latihan, harus mencari pendingin untuk suhu tubuh mereka. Dan saya pikir ini hanya salah satu aja. Ya, bukan berarti hanya cuaca ini jadikan alasan, tidak. Karena memang Jerman saya pikir tidak lagi seperti Jerman ketika menjadi juara dunia di 2014. Kedalaman skuad juga kurang begitu oke ya. Pergantian pemain juga dari Hansi Flick itu agak panik ketika Jepang menyamakan kedudukan 1-1. Dia menarik sebuah kesalahan ketika Ilkay Gundogan yang mencetak penalti Jerman di babak pertama itu ditarik keluar. Padahal ini pemain yang menjadi stabilisasi permainan di tengah, menetralisir permainan di tengah adalah di Ilkay Gundogan. Ketika dia ditarik keluar ini sulit bagi Jerman. Ya, Joshua Kimmich yang diharapkan juga tenggelam dalam pertandingan menghadapi Jepang.
Modal dari Jepang saya pikir disiplin. Mereka begitu kuat dalam disiplin di belakang, semangat juang mereka. Ini yang mendorong mereka, motivasi mereka. Bagaimana mereka bisa bermain tidak kenal menyerah. Ya. Jerman lupa bahwa 1 gol itu tidak cukup buat mereka. Dengan penguasaan bola yang tinggi itu tidak cukup dalam sepak bola. Itu hanya angka-angka, bukan jaminan. Ya, karena yang menentukan adalah hasil akhir dari sebuah pertandingan. Oke. Sebuah tim bermain jelek pun, tapi kalau menang ya seperti Jepang. Mereka bermain dengan lebih bertahan, counter attack, sangat baik, tapi mereka memenangkan pertandingan. Itu yang penting. Kekalahan ini bagi Jerman membuat satu kaki mereka sudah di tepi jurang. Melawan Spanyol agak berat. Spanyol menang 7-0 melawan Costa Rica. Jadi kalau mereka kalah melawan Spanyol, siap-siap mereka angkat kopor. Itu yang paling penting. Dan Spanyol tidak akan membiarkan ini. Dengan level berkelas yang mereka tampilkan melawan Costa Rica, Spanyol cukup menang 1-0, ini akan keluar. Oke. Yang menjadi menarik di sini, kalau Jerman menang melawan Spanyol, kemudian Costa Rica menang melawan Jepang. 4 tim memiliki nilai sama di grup E, dan 4-4-nya akan bertarung di pertandingan terakhir untuk merebut kemenangan. Itu yang rame, yang kita akan tunggu. Nah, tapi kalau kita melihat kan kemarin Jepang lawan Jerman, ini kemudian Jepang punya taktik yang oke untuk kemudian menguras tenaga para pemain Jerman di babak kedua. Tapi bagaimana nanti ketika teknik ini diberlakukan ketika melawan Spanyol? Masih bisa nggak teknik serupa kalau kita melihat kekuatan tim Spanyol dan juga Jerman, karakternya? Bisa saya pikir. Kalau mereka bermain dengan cara karakter seperti melawan Jerman, ini bagus. Yang penting bagi Jepang adalah satu. Jangan membiarkan pemain-pemain Spanyol itu lebih banyak masuk ke dalam, kemudian mencetak gol lebih dari 1 gol. Karena kemarin Jerman banyak membuang peluang. Jerman itu harus membutuhkan kemarin itu 2 gol untuk aman. Tetapi mereka hanya 1 gol. Itu tidak cukup melawan Jepang kalau cuma 1 gol. Ya. Melawan Spanyol, misalnya bagi Jepang kalau ketemu Spanyol, ya pasti Jepang akan bermain di hal yang sama. Tapi kan keuntungan bagi Jepang itu lawan Costa Rica dulu. Ini yang menguntungkan buat mereka. Jepang menang melawan Costa Rica, mereka sudah bisa merebut 1 tiket. Bisa lolos mereka, karena dengan 6 poin aman. Saya pikir terakhir lawan Jepang mereka cukup imbang, ya sudah pasti lolos. Atau kalau Jepang mengalahkan Jerman, udah pasti Jepang dan Spanyol yang lolos. Tinggal mencari juara grup, tergantung dari selisih gol mereka. Saya pikir itu yang pasti akan dilakukan di pertandingan kedua. Mereka forsir untuk menang melawan Costa Rica, dan kemudian bagaimana Spanyol mengalahkan Jerman. Itu udah aman. Bung Ron, kalau kita lihat kan raksasa sepak bola ini bertumbangan di Piala Dunia 2022, mulai dari Argentina, sekarang Jerman. Bagaimana kemudian tanggapan Anda? Anda melihat ini memang trennya berubah, sekarang tim-tim Asia sudah mulai kuat karena memang teknik mereka juga sudah mulai di-update, atau seperti apa? Secara level mereka kan tentunya saya pikir sudah sama lah dengan tim-tim Eropa, ya, karena sudah saling mengalahkan. Namun belum tentu juga kalau sampai misalnya Arab mengalahkan Argentina, kalau Argentina bisa lolos, ini berbahaya. Demikian juga dengan Jerman. Kalau Jerman bisa lolos, ini berbahaya. Karena mereka punya mental, punya tradisi kuat sebagai mantan-mantan juara. Argentina 2 kali, Jerman bahkan 4 kali juara. Jadi kita akan lihat, ya, belum tentu Argentina ini misalnya mereka tidak bisa menjadi juara. Spanyol melakukan hal yang sama pada 2010 di Afrika Selatan. Mereka kalah melawan Swiss di pertandingan pertama 1-0. Tapi kemudian Spanyol lolos. Dan akhirnya Spanyol menjadi juara. Bisa juga Argentina dengan Lionel Messi-nya melakukan hal yang sama. Jerman juga bisa melakukan hal yang sama. Jerman, tugas berat mereka cuma satu, mengalahkan Spanyol. Itu aja, 1-0 cukup untuk menimbulkan harapan mereka, sehingga pada pertandingan terakhir menghadapi Costa Rica, ini akan aman kalau mereka bisa menang melawan Spanyol. Itu tugas terakhir Jerman. Kalau kalah kan selesai sudah lawan Spanyol, sampai mereka kalah. Gitu. Tapi kalau menurut Anda ada nggak potensi kejutan lain yang akan terjadi di Piala Dunia Qatar? Adakah tim-tim Asia yang kemudian nanti akan menonjol? Karena nanti kan kalau nggak salah ada Korea nanti malam ya? Ya, Korea. Kita menunggu Korea tentunya. Setelah Arab dan Jepang melakukan hal yang sama, Korea. Karena Korea kan pernah mengalahkan Jerman 4 tahun lalu. Menyingkirkan Jerman dengan Sintayongnya. 2-0 bahkan. Sekarang kita tinggal tunggu. Korea berada di grup yang keras juga. Ada Uruguay, ada juga Portugal di sana, di samping Ghana. Nah, mereka sekarang bertarung melawan Uruguay. Uruguay kan tim bagus. Kedalaman skuad oke. Ada Luis Suarez, Darwin Nunes, Cavani. Tapi Korea kan punya cara bermain yang hampir atau mirip-mirip dengan Jepang. Jadi kita akan lihat semangat juang mereka determinasi dan bisa membuat kejutan. Bisa saja. Kita lihat nanti malam. Terima kasih Bung Roni Pangemanan telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.